Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, saat ini kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Roh Kudus Tuhan, ajar kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Lalu kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan 2 Korintus pasal yang ke-5. Kita akan melihat ayatnya yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudaraku, satu hal yang harus kita sadari adalah ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia terbuang dari hadapan Allah. Bahkan firman Tuhan katakan, manusia diusir oleh Allah keluar dari Taman Eden. Artinya, ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak bisa lagi tinggal bersama-sama dengan Allah. Kenapa demikian? Karena Allah itu kudus. Allah tidak bisa menyatu dengan segala sesuatu yang tidak kudus, termasuk manusia yang telah berdosa. Firman Tuhan katakan, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-6, di situ kita akan mengerti bahwa akibat dosa itulah roh Allah undur daripada manusia. Nah saudaraku, oleh sebab itu kita harus mengucap syukur, sebab oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, disitulah manusia kembali dibenarkan, sekalipun belum benar-benar benar. Artinya begini saudaraku, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib menjadikan kita orang-orang yang dipandang benar di hadapan Bapa di sorga. Tetapi yang perlu dibereskan di dalam hidup kita adalah karakter dosa kita yang harus diselesaikan. Itulah sebabnya setelah kita dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di sorga memberikan rohnya yang kudus, dimeteraikan di dalam kehidupan kita, supaya Roh Kudus Tuhan akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Artinya Roh Kudus Tuhan akan mengajarkan kita untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Saudaraku, tidak ada tujuan lain dari semuanya ini. Tujuannya hanya satu, di mana Bapa ingin supaya setiap orang yang percaya kepadanya di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah kenapa kita harus memberi diri untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah, supaya kita terus diajar untuk mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah saudaraku, kita harus menyadari bahwa masa hidup kita di dunia yang singkat ini akan segera berakhir. Sekali lagi akan segera berakhir. Bahkan kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan tiba buat kita. Itu bisa terjadi setiap saat saudaraku. Ketika detak jantung kita berhenti, berarti kita akan menghadap Bapa di sorga. Dan firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini
baik ataupun jahat. Jadi kita harus mengerti bahwa menghadap pengadilan Tuhan itu adalah suatu kepastian. Itu adalah hal yang pasti yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kita harus mulai mengoreksi seluruh keberadaan hidup kita, supaya ketika kita temukan ternyata ada cara hidup kita yang tidak pantas, cara hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Bapa, cara hidup kita yang selalu melukai dan mendukakan hati Bapa. Disitulah kita harus berjuang untuk merubah semua cara hidup kita yang salah. Sebab Allah itu adalah Allah yang punya tatanan, Allah yang punya aturan, Allah yang punya tata tertib. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, kita sudah harus mengarahkan hidup kita supaya hidup di dalam tatanan Tuhan, aturan Tuhan, dan ini tidak boleh dilanggar. Artinya selama kita hidup, kita harus memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab jika kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, di hadapan pengadilan Tuhan nanti, semua cara hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itulah yang akan membuat kita terbuang dari hadapan Tuhan ke dalam kebinasaan kekal. Nah, saudaraku, kita harus menyadari akan hal ini. Kenapa? Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kalau di dalam Tuhan Yesus Kristus kita sudah dibenarkan, lalu kita diterima sebagai anak Bapa di surga, kita harus menyadari bahwa Bapa itu kudus, kita juga harus hidup kudus. Sebab kalau kita tidak hidup sesuai dengan standar kesucian kekudusan Allah Bapa di surga, maka kita tidak akan mungkin dikenal sebagai anak-anak Allah. Ingat sekali lagi, Bapa menghakimi dengan tidak memandang muka. Artinya, dosa tetaplah dosa, dan upah dosa adalah maut. Jadi, sekalipun kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi cara hidup kita tidak berkenan kepada Allah, kita akan terbuang dari hadapan Allah. Itulah yang harus membuat kita sadar, saudaraku, bahwa kalau kita tidak hidup benar saat ini, maka di hadapan pengadilan Tuhan nanti, kita tidak akan dikenal oleh Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami harus mengakui bahwa kesempatan hidup kami di dunia ini adalah kesempatan untuk kami terus berjuang memperbaiki diri, supaya kami boleh menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Tuhan Yesus, tolong kami, dan Roh Kudus Tuhan kiranya terus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, supaya di sepanjang hari-hari hidup kami, apapun yang kami lakukan di dalam hidup ini, kami mau melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Bapa, yaitu kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.